Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 080. Nyes. Adem. Hati Rico mendengar kalimat Laura. Kalimat pendek syarat makna. Sungguhkah? Apa Laura mengatakannya dengan tulus? Batin Rico. Pria itu membelai lembut kepala Laura. Dan sekali lagi mencium hangat puncak kepala gadis itu. Mas cepat baikan. Aku yang akan jaga Mas langsung. Rico menarik tangan Laura, dan membuat gadis itu menatapnya dengan lekat. Mereka saling diam dalam tatap. Rico menahan nafasnya yang naik turun. Gadis itu menanti apa yang akan pria itu lakukan padanya. Lah, terima kasih, ya, ucapnya. Terima kasih untuk apa? Tanya Laura. Cinta kamu, sahut Rico singkat dengan wajah yang tersipu malu. Aku yang makasih, Mas. Dikasih tempat tinggal, masih mau dijadikan istri pula. Ditambah hutang dilunasi, bisa balas pakai apa aku Mas? Rico terdiam saat Laura berkata seperti itu. Ada yang tercubit lara dalam hatinya. Padahal, dalam hatinya tak ada rasa iba sedikit pun pada gadis itu. Iya, bukan sebab kasihan Rico hendak menikahi Laura. Tapi, kebaikan yang Laura berikan kepadanya. Saat Rico, bahkan entah akan jadi apa jika tidak ditolong oleh Laura saat itu. Iya, awalnya Rico begitu merasa berhutang budi pada Laura. Tapi, semakin kesini, ada rasa tersendiri yang Rico rasakan untuk gadis itu. Rasa yang tak biasa dia rasakan. Bahkan, melebihi rasa yang pernah dia rasakan untuk Ernia dulu. Set, jangan bicara begitu. Aku tulus sayang sama kamu, lah. Laura menatap lekat Rico. Gadis itu menghela nafasnya panjang. Lantas mengangguk pasti. Dan tanpa aba-aba, gadis itu mencium bibir Rico. Membuat Rico sungguh ingin ambruk saja. Saking kagetnya. Aku sayang sama Mas Rico. Pekik gadis itu yang langsung berlari meninggalkan ruangan Rico. Setelah merebut dompet yang Rico pegang sedari tadi. Rico menepuk dahinya kuat-kuat. Mengusap bibirnya yang masih basah. Lantas tersenyum seraya menggeleng. Lalu menatap arah pintu yang tertutup rapat. Debaran itu masih terasa. Meskipun tak lagi ada gadis itu di sampingnya. Dasar labil. Awas besok kalau sudah halal. Aku bikin kewalahan kamu, gumamnya lirih. Laura yang memang pekerjaan di rumah sakit. Mudah baginya mencari informasi tentang siapa yang menabrak calon suaminya itu. Dan dengan cepat, Laura menyampaikan pesan. Dari Rico. Beruntung, yang menabrak Rico hanya syok saja. Tidak mengalami luka yang cukup parah. Setelah semua urusan beres, Laura kembali ke ruangan Rico. Sesampainya di sana, pria tampan itu sedang tertidur pulas. Laura mendekati pria itu. Lantas membingkai wajah tampan itu dengan tatapannya. Ulasan senyum mengembang di wajahnya. Hihihi. Begini ya rasanya jatuh cinta. Kok kamu ganteng sih Mas? Laura bergumam sendiri, seraya terus memandangi wajah tampan calon suaminya itu. Tatapannya lurus ke bibir tebal Rico yang sedikit terbuka. Seakan ada magnet kuat yang menghisapnya. Laura perlahan mendekatkan wajahnya. Lebih dekat, dan semakin dekat. Nafas Laura sudah naik turun. Saat sedikit lagi bibirnya akan menyatu dengan bibir calon suaminya itu. Mata gadis itu terpejam, saat tok, tok, tok. Suara pintu terdengar dan ceklek. Daun lawangnya terbuka dengan lebar. Laura sontak menoleh ke arah pintu. Dan dengan satu gerakan, gadis itu berdiri dan berjalan cepat menghampiri calon ibu mertuanya. Tante, sapanya lembut. Kamu disinilah. Masya Allah. Bagaimana keadaan calon suami kamu?
Ah, Mama Nanti. Membuat hati Laura sontak berbunga-bunga. Saat dengan senyum, sumringah mengatakan bahwa memang dirinya adalah calon istri Rico. Tidur tante. Ola baru keluar tadi, mengurus yang menabrak Mas Rico. Gadis itu berdiri di belakang sang mama mertua. Calon, belum mertua. Oh iya. Bagaimana keadaannya? Nggak apa-apa kok, tante. Cuma shock aja. Jadi dia pingsan. Tadi Ola sudah kasih nomor ponsel Ola ke orangnya. Jadi, kalau perlu apa biar langsung ngobrol sama Ola, jelas. Laura padat. Hebat kamu. Terima kasih ya, sudah jagain anak kesayangan mama, ujar Mama Nanti. Seraya menepuk bahu Laura. Nggak perlu terima kasih, tante. Kan, Ola calon istrinya. Sudah tugas Ola jaga Mas Rico. Sahur Laura dengan wajah yang merona. Calon mertua dan calon menantu itu berbincang banyak hal. Laura yang tomboy bertemu dengan Mama Nanti yang nyentrik. Cocok membahas ini dan itu. Dan setelah itu, Mama Nanti bersama Ola menjaga Rico. Keesokan harinya, Rico sudah pulang ke rumah. Karena memang tidak ada luka yang serius yang dialami Rico. Tante, biar Ola saja yang rawat Mas Rico. Laura mencegah mertuanya yang hendak mengganti perban Rico. Mama Nanti menyerahkan semua perlengkapan yang mereka dapat dari apotek. Laura sendiri yang membelinya tadi, sewaktu jalan menuju pulang. Dengan telaten, Laura membersihkan dan mengobati lalu mengganti dengan perban baru. Kalau ahli, iya. Sat-set aja melakukannya, ujar Rico. Laura tersenyum, seraya membereskan perlengkapan. Lalu dia membawa semua itu, dan meletakkan di atas nakas tepat di samping ranjang besar kamar Rico. Gadis itu menoleh, dan menatap Rico lekat. Mas mau makan pakai apa? Biar aku ambilkan, ujar Laura. Nanti saja, lah. Belum lapar, sahut Rico. Pria itu turun dari ranjang, dan berjalan perlahan mengikuti Laura. Gadis itu menoleh, saat merasa diikuti. Lalu mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Rico. Mas mau ngapain? Turun ke bawah, sahut Rico. Mau ngapain, Mas? Sudah istirahat saja di kamar. Kalau Mas butuh sesuatu, panggil saja aku. Katakan, Mas butuh apa? Cegah Laura, seraya menggiring pria itu untuk kembali ke atas ranjang. Lah, bosan tahu di kamar terus, protes Rico. Mas harus banyak istirahat, biar cepat sehat. Gimana mau nikah kalau Mas enggak sehat-sehat? Cerocos Laura, seraya menaikkan kaki Rico ke atas ranjang. Kamu serius mau nikah sama Duda, lah? Shoot. Laura sontak terdiam dan mengangkat wajahnya. Tatapannya datar tapi penuh makna yang sulit sekali diartikan. Glek. Rico meneguk salivanya berat. Apa gadis ini akan berubah pikiran? Saat dia ingat kalau Rico itu Duda, Rico terus berpikir dengan segala kemungkinan buruk. Mas serius nggak mau nikahin aku? Laura justru melemparkan pertanyaan itu ke Rico. Shoot. Rico meraih ponselnya, lalu mengetik sesuatu di layar ponsel yang menyala terang itu. Beberapa menit kemudian, Rico meloudspeaker panggilan yang ia lakukan. Siap, Mas. Semua berkas beres. Besok sore Ba'da Asyar penghulu akan datang ke rumah. Tadi juga aku sudah bilang sama Mbok Tina, supaya menyiapkan semua kebutuhan untuk acara akad nikah besok. Terus, klik. Rico mematikan panggilan itu begitu saja. Tatapannya sedari tadi lurus dengan kedua bola mata Laura yang dengan tubuh mematung mendengarkan semua kalimat yang diucapkan asisten Rico. Masih tanya serius atau enggak? Tegas Rico.
Laura semakin terdiam, entah mengapa, gadis itu merasa melayang. Tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Rico menjentikkan jarinya, membuat Laura tersentak kaget. Lalu menggeragap menatap kikuk Rico. Bagaimana? Kamu benar-benar siap menikah dengan duda sepertiku? Tegas Rico. Butuh jawaban pasti untuk keyakinan hati Laura. Iya, Mas, Ola mau, lirih gadis itu, yang sontak kaget. Saat ada tepukan lembut di bahunya. Yuk, ikut Mama. Laura menoleh, sebab Mama mertua, calon Mama mertua, mengajaknya. Iya, Tante, ujar Laura sangat gugup. Membayangkan esok hari dia akan melepaskan masa lajangnya. Laura sudah merinding dan berdebar-debar hebat. Tapi, ada pilu yang terikot dalam di sudut hatinya. Rindu pada sosok ayah yang selama ini membesarkannya seorang diri. Ola mau pakai kebaya yang mana? Pilih yang kamu suka, dan yang nyaman di tubuh. Kamu ya, ujar Mama Nenti seraya menunjukkan beberapa kebaya ke Ola. Gadis itu menatap kebaya-kebaya itu dengan lekat. Ada genangan yang menumpuk di kedua bola matanya. Hatinya terenyuh menatap pakaian yang biasanya menjadi pakaian khas para pengantin. Bukan soal itu barang mewah yang ditunjukkan ke Laura. Tapi, ada getar hebat yang menusuk di dalam hatinya. Lah, kamu baik-baik saja, Nak? Tanya Mama Nenti, seraya merangkul bahu Laura. Tiba-tiba Laura terisak dengan wajah yang tertunduk. Mama Nenti memeluk tubuh Laura yang berguncang hebat. Dia tahu apa yang dirasakan oleh calon menantunya itu. Belayan lembut Mama Nenti berikan ke punggung Laura. Mama Nenti mengajak gadis itu duduk di tepi ranjang. Gadis itu menurut dan menerima kotak tisu yang Mama Nenti berikan padanya. Tangisnya mereda saat Mama Nenti sekali lagi mengusap lembut punggung Laura. Ada yang mengganjal di hatimu, Nak? Apa tentang pernikahan dadakan ini? Tanya Mama Nenti lirih dan lembut. Laura menggeleng lemah di antara sisa isak di dadanya. Mama Nenti merengkuh telapak tangan Laura. Lantas asnya lembut. Gadis itu menoleh dan menatap calon mertuanya. Itu. Kita akan undur waktunya, jika kamu masih ragu, sayang. Tidak mengapa, kamu berhak memiliki pilihan. Kami tidak akan memaksa sama sekali, jelas Mama Nenti. Bubukan, Tante. Oh Ola, kangen ayah, ucap gadis itu yang sontak menangis dan memeluk erat tubuh Mama Nenti. Mama Nenti membalas erat pelukan Laura. Mengelus dengan penuh kasih punggung gadis itu. Hingga Laura merasa tenang, dan berhenti menangis. Setelah merasa tenang, Laura melirik kebaya-kebaya yang ada di bagian gantungan. Lalu mendekat dan memilih. Dibantu oleh Mama Nenti yang begitu antusias memilih. Sementara itu, Rico sedang menghubungi Awan untuk berbincang dengan anak lelakinya. Sayangnya, Kinan sedang tidur bersama sang ibu. Ya sudah deh Wan. Kalau Ki masih tidur, nanti kalau dia bangun, kamu kabari. Ya, ujar Rico. Oke, siap calon pengantin. Jangan lupa, minum jamu, goda Awan. Membuat Rico tertawa lebar dengan wajah yang merona. Setelah itu, panggilan berakhir setelah saling mengucap salam. Awan menuju kamar Kinan. Terlihat olehnya, sang istri sedang memeluk erat Kinan. Awan mendekat dan mencium hangat pipi Ernia. Mih, desa Ernia. Sayang, Ki belum pulaskah tidurnya? Mau dinina boboin juga lo ini, bisik Awan. Seraya menempelkan ujung hidungnya ke pipi sang istri. Sudah kok. Yuk, aku juga mau tidur. Capek sekali rasanya, sahut Ernia. Mau aku pijat?
Tawar Awan. Mau banget, rengek Ernia dengan manja. Setelah mereka masuk ke kamar, Awan langsung mengunci pintu kamarnya. Ernia melucuti pakaiannya dan hanya mengenakan kain sarung saja. Sebab Awan menawarkan akan memijatnya. Hal yang paling Ernia sukai. Pijatan lembut dari sang suami. Pelan ya mas, bagian betis sakit kalau dipencet terlalu kuat, ujar Ernia. Saat tangan Awan mulai memijat bagian kaki jenjang sang istri. Setengah jam sudah berlalu. Cukup sekali, mereka kini melakukannya. Tak memaksakan kehendak lagi. Tujuan mereka adalah program kehamilan. Keesokan harinya, mereka sudah dihubungi Riko, sebab sore nanti dia akan melangsungkan akad nikah. Dia ingin Kinan menyaksikan itu semua. Awan menyambungkan ke laptopnya, agar bisa melihat acara sakral itu bersama-sama. Terlihat, Riko dengan balutan jas berwarna kuning gading. Tampak begitu gagah dan tampan. Ernia tersenyum melihat pria itu. Dengan erat dia memeluk lelakinya yang berada di sampingnya. Apa kamu merasa cemburu, Ar? Lirih Awan. Senyum-senyum begitu melihat Riko. Ernia menoleh cepat ke arah suaminya. Sementara Awan menatapnya penuh tanya. Dengan gurat yang justru terlihat kecemburuan yang sangat jelas di wajahnya. Apa sih mas? Ernia justru kesal dengan pertanyaan sang suami. Kamu senyum-senyum begitu lihat Riko, ketus Awan dengan wajah memerah. Shoot. Ernia berdiri dengan cepat, setelah melepaskan pelukannya. Wanita itu berjalan meninggalkan suami dan anaknya. Lalu masuk ke kamar. Awan mendengus kesal, sebab merasa ada yang aneh dengan sikap istrinya. Sah. Terdengar sangat jelas, jika pernikahan Papa Ki telah usai. Awan ikut lega, melihat akhirnya Riko tak sendiri lagi. Kinan yang sudah menghilang entah kemana, membuat Awan menutup layar laptopnya. Pria itu gegas menyusul sang istri. Ernia. Panggilnya, sebab tak dia lihat sang istri ada di kamar. Padahal, dia tadi jelas melihat kalau Ernia masuk ke dalam kamar. Tapi, saat Awan memeriksa kamar mandi, Ernia juga tak ada di sana. Membuat Awan bingung mencarinya. Ernia. Awan mulai panik, sebab tak juga menemukan keberadaan istrinya. Pria itu sudah mengecek setiap sudut kamar mereka. Tapi Ernia tak ada di sana. Apa Ernia keluar tapi aku tidak melihatnya? Gumam Awan. Seraya melangkah keluar kamar, dan mencari ke seluruh sudut ruang rumah besar dan luas itu. Cari siapa, nak? Tanya Kek Bara. Mama Ki, Kek. Apa kakek melihatnya? Itu, tadi ke taman belakang sama Ki, sahut Kek Bara, seraya menunjuk ke arah halaman belakang yang jaraknya masih jauh. Awan segera pergi ke sana. Terlihat Ernia sedang bermain ayunan bersama Kinan. Dan beberapa anak yang ikut bermain. Hari sudah sangat sore, bahkan maghrib akan segera tiba. Hai, sudah hampir maghrib loh ini. Kok masih main? Yuk, pulang dulu. Kita main lagi. Besok, ya. Awan menghampiri mereka. Dan anak-anak tetangga itu pun mengangguk dan kemudian pergi meninggalkan halaman nan luas itu. Awan menggendong Kinan, yang tubuhnya sudah semakin tinggi saja sekarang. Sementara Ernia berjalan lebih dulu meninggalkan mereka. Kita di kok nggak pamit sama ayah kalau mau pergi. Lihat mama keluar, jadi Ki Itut, sahut Ki Jujur. Benar, pikir Awan. Ernia keluar kamar saat dia tak melihatnya. Anak dan ayah sambung itu lantas bersiap untuk ke surau yang ada di halaman belakang. Bahkan saat mereka tiba, sudah Riko yang datang untuk ikut sholat berjamaah.
Kek Bara yang di usia senjanya kini hanya mengajari anak-anak mengaji. Terlihat bahagia saat banyak anak-anak yang mengerumuninya.